buat ARMY ya, fansnya BTS, pasti happy banget ketika ngelihat postingannya bintang tamu kita yang satu ini. Kemarin dia pergi ke Korea, nonton konsernya BTS. Wah, happy banget. Apalagi kan war ticket. Langsung ke Korea ya? Langsung ke Korea, kunyah dulu, telan dulu, So, tapi ya dari Cianjur, alhamdulillah bisa nonton konsernya BTS. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia, Ances Nabati. Gimana coba nonton BTS langsung di Korea? Gimana rasanya, Cas? Komapta? Apa itu artinya? Enggak tahu. Ances sama siapa di sana? Sama sahabat aku, Mauti Buncis. Kenal kan? Uti. Iya. Ya Allah. Yang adiknya Kak Okto. Iya. Ya. Nggak tahu kan? Tahu. Mana? Mau aku ceritain? Nggak bisa. Iya. Oke, Ences tadi ceritain sama kita ya. Yes. Pasti ini teman-teman ARMY Indonesia juga happy banget. Iya, senang banget mereka, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Luar kita di sini biasa. mengucapkan terima kasih Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ances sih bukan sembarang nonton, bahkan dinotis sama salah satu membernya BTS ya. Sama Jungkook, aduh. Ini para istri-istri ya yang di rumah yang merasa suami-suami lagi konser senang-senang semua. Iya. Jadi aku persembahkan buat ARMY-ARMY yang merasa mereka suami-suami lagi konser happy semua. Jungkooknya malah notisnya Ances Nabati. Ini dia. Kan kebetulan lagi nonton aja. Lucu guys. Berarti, Ances, berarti ini perdana kamu nonton konser BTS ya? Iya, perdana. Jadi aku tuh kayak ARMY newbie gitu. Kok tiba-tiba kamu jadi ARMY newbie itu gimana ceritanya? Newbie. Newbie ya? Iya, sebenarnya kan aku tuh tahu BTS udah lama, tahu kayak Blackpink gitu, kayak idol Korea udah lama. Cuman kayak bukan yang kayak into banget, yang deep banget nonton sampai kayak harus kesana kemari gitu. Nah, kebetulan berarti yang kayak deep banget sahabat itu si aku. Buncis. Nah, Uti Buncis ini kan dia tuh kalau ngefans sama seseorang tuh bener-bener kayak adore banget gitu loh. Kayak dulu tuh dia suka sama Beyonce, semua konsernya dia keliling dunia ditonton sama dia. Sebelum nonton ini tuh dia bilang sama aku, Ces, pokoknya kalau BTS nanti comeback setelah hiatus 4 tahun ini kan lo temenin gue nonton konser ya katanya. Oh ya udah lo nonton, nanti gue temenin tapi gue nggak usah nonton gitu. Oh, gue jalan-jalan aja di luar. Gitu, tiba-tiba the end of the day-nya pas udah nyampe Korea, lo nonton ya nanti. Beneran nih kalau aku bilang gitu kan. Akhirnya ya udah nonton gitu. Iya gitu. Karena excited juga kan. War tiket ikut tuh. Aku nggak war, alhamdulillah. Misalnya, Yang war tuh kalau yang war Uti tuh pastilah. ARMY gitu kan. Makanya ARMY itu menurut aku luar biasa banget ya karena. Iya. Terus habis gitu tiba-tiba pokoknya lo beruntung gak beruntung ya tiket lo di ujung lidah panggung katanya gitu. Begitu nonton, oh yaudah pas begitu datang ke tempat konsernya, karena kan cuaca di Korea kan hujan seharian. Jadi begitu nukerin tiket hujan, nonton konser 3 jam hujan. Tapi rame aja Terus pas begitu hujan. aku nonton berempat, semua kursi beda masing-masing Kak. Bisa mencar. Bisa mencar. Jadi itu pertama kali aku nonton konser, ini aku harus kemana? Sebentar. Nuker tiket kemana gitu Lu loh. sebenarnya belum pernah nonton konser. Gak pernah, kan di Jakarta aja aku gak pernah nonton konser. Pertama kali nonton konser langsung BTS langsung di Korea. Iya. Langsung di depan panggungnya banget. Bener. Bingung. Tiba-tiba Uti kan, dia kan ada kalau di Korea tuh nonton konser selalu ada kayak sound check ya. Jadi sebelum mereka konser mereka ada sound check, ada ditonton dulu lagi. Iya. Nah aku nggak ikut. Nah Uti ikut. Pas dia nonton kan udah banyak banget orang. Ti, gue kemana? Ya udah sendiri-sendiri dulu aja. Gimana nih sendiri-sendiri? Aduh bingung. Habis gitu untung kok dari samar-samar kok ada bahasa Sunda nih di ujung telinga. Gue bilang, iya Teteh ini gimana Teteh? Aku ya, Alhamdulillah aku sampein, Teteh dari mana? Aku bilang, Ada orang Sunda. ada dari Bandung Ciamis. Aku bilang gitu. Memang Allah tuh, aduh Masya Allah, udah sama tiket dibeliin. Iya. Lagi bingung di sana ketemu sama orang Bandung Ciamis. Ketemu sama 2 teteh itu. Betul. Barengan lah. Barengan, aku bilang, Teteh tolongin aku dong. Ences, kenapa Kak Ences? Kata gitu. Aku mau nukerin tiket, sectionnya mana yang ini? Oh, bareng sama aku kata gitu. Habis itu udah ikutin. Habis nukerin tiket bareng mereka, Ences mau kemana? Aku ikut Teteh aja. Habis kita nggak ada teman ya. Bingung konser pertama. Nyampe lah masuk ke dalam. Masuk ke dalam kan. Culang cileng. Culang cileng itu kayak celangan cileng gitu kan. Kanan kiri. Iya.
Oni, opa, section, kan bahasa Inggris kan susah kan. Section, pusing kan? Emang Iya. kamu ngapain kok sampai itu kan kamu ada yang dinotis tuh sama Jungkook tuh. iya. Iya, karena Emang kan kamu ngapain tuh kok? tiba-tiba habis konser berjalan, ikut 3 jam hujan deras banget Kak. Iya. Gitu pakai Ada jas. tutupnya itu nggak ada. Enggak, cuma itu benar. Makanya aku tuh idol Outdoor Korea banget tuh, gitu, Iya, outdoor. ngegebras hujan, kita pakai jas hujan Soundnya semuanya. mereka aman, soundnya. Bagus Kak. Itu nggak ada ya, semua kan nyanyi bagus, ngomongnya bagus, performnya bagus, diguyur hujan semuanya bagus. Lu kenapa bisa sampai dinotis sama Jungkook saat itu nih? Ada namanya jurus kalau orang Cianjur sunat Gordes, Gorowok Desa. Maju. Coba kita. Ya kan? Jadi- Apa yang lu lakukan di depan lidah panggung sampai Jungkook? Lihat lu. Harus ada handphonenya. Handphone. Ya handphone. Ini minjem ya. Nih, ini Bayangin diguyur hujan 3 jam, tangan udah gitu kan. Tiba-tiba, itu kayak Jungkook juga. Jungkook! You so unreal! Jungkook! Gitu. Sampai dia kak, gitu. Sumpah, sampai sakit Akhirnya tenggorokan dia loh kak. gimana ngeliat kamu teriak-teriak? Dia begitu dia kan ngadep ke sana dulu, dia ngadep ke sana dulu, sampai dia kayak muter langsung kayak gitu. Gitu. Kamu itu emang seneng atau cuman peres cungkok? Enggak, karena aku tahu Jungkook itu 1 ulang tahunnya sama aku, 1 September. Terus? Jadi bayangin, Jadi kamu bener-bener ngefans lah ya. senang sama dia. Jadi waktu itu aku ketemu sama sahabat aku. Dia tuh anaknya umuran berapa tahun gitu. Dia itu ngefans sama Jungkook. Terus aku bilang, kamu tahu nggak? Jungkook itu ulang tahunnya sama kayak aku. Benci. Mom, I hate him. Cina gitu. Makanya gara-gara sama ulang tahunnya. sama ulang tahunnya. Terus akhirnya kamu dinotis sama dia. Iya. Terus setelah dinotis gimana? Ya seneng lah. Kamu tadi pakai bahasa Sunda kita lihat. Iya. Bilang apa bahasa Sundanya saat itu? Jungkook, bahaya. Hei, kan ya. Gitu. Terus akhirnya dia akhirnya panggil lihat kamu gitu. Iya. Terus akhirnya kamu dipegang sama dia. Nggak bisa. Di sini kan Jauh. nggak ada jauh. Oh, jadi gimana? Karena dekat aja panggungnya, Dia deket cuma aja. notice begitu. Tapi itu aja satu arti yang luar biasa. Jadi ini aku, ini Jungkook di sini deket gitu. Terus akhirnya Jungkook gimana ke kamu? Deket. Ya, terus akhirnya Jungkook gimana ke kamu? Udah dia begini. Begini Kak, gitu Ini doang. aja udah luar biasa. Gitu. Iya. Kamu udah senang. Enggak, biar teman-teman juga yang di rumah yang army tuh senang-senang juga. Ya bener dikasih begini tuh udah happy banget. Tapi ada momen. Handphone. Iya. Ada momen. Incas ini salah manggil personilnya BTS. Coba kita intip dulu ya. Iya, maaf ya Allah, itu juga saking excitednya. Lucu. Aduh. Suka. Karya suka. Ya ampun suka. Ya Allah suka. Gusti edan keputusan. Salah. Manggilnya Suga. Karena kan waktu itu posisinya RM itu lagi pakai topi, aku bilang, suka Karya, suka. Gitu karena ya excited lah gimana sih Kak gitu. Iya. Pertama kali nonton konser, Excited. norak gitu kampungan. Paling depan. Udah gitu pertama kali nonton konser. Salah manggil. Bener. Itu kan kamu posting. Army ada yang komentar nggak? Banyak. Kak, itu salah manggil suami aku, Kak. Itu bukan Suga, itu RM. Kak, itu pacar aku, itu RM. Kak, itu cinta sejati aku, Tiljana, itu RM. Sumpah, bener. Tapi army itu memang Suara. benar-benar loh. Lucu ya. Lucu loh. Sampai aku tanya sama teteh-teteh yang dari Ciamis itu, teteh emang kerjanya apa? Udah jangan nanyain kerjaan, kata Kenapa? gitu. Aku bilang, gimana habis ini mau nonton konser kemana lagi? Pokoknya kakak doain aku aja supaya aku pas war tiket dapet. Masalah duit mah gampang, yang penting tiketnya aku dapat kata gitu. Karena nge-war tiketnya susah. Susah, iya. Karena itu rezekinya luar Dan biasa. tiketnya tuh mahal, Kak. Iya. Bahkan ada yang Jadi, sampai ratusan juta Berarti, gitu. ya berarti kemarin udah sempat ngeliatin BTS. Udah hafal Udah personil hafal BTS-nya. Makanya kita mau nantangin Incas Iya. untuk menyebutkan nama-nama personil. Aduh, mohon maaf ya ini. Ke situ secara langsung lagi. Iya, mau apa ini pemula kan ya? Yes, ayo lihat. Ayo Incas bersama Karen Delano, silakan Karen temani. Ih, Oke. Astagfirullahaladzim, gue gak takut. Mohon maaf nih sebelumnya ya, newbie ya. Oke. Ini teman-teman aku BTS. Iya, Coba kita mulai dari dia. itu Jungkook. Jungkook. Ya, Jin. Betul. Betul. Betul.
Ini bau burem ya? Bentar dulu Kak. Ini Jungkook, ini Jin, ini RM, ini V. Ini Suga. Ya. Oh, ini Jimin. Ini J-Hope. Iya bener kan? Lu yang diuji, kami yang deg-degan. Bener. Ces, ada rencana mau nonton BTS di mana lagi nanti? Kalau temen aku sih Uti udah mau ngewar tiket ke Amerika. Ya. Terus terdekat ke Busan. Nanti mau Ke diajak lagi sama dia. Jepang. Kan dia pokoknya keliling dunia. Ces, tapi nonton yang di Indonesia aja dulu. Ada boyband G4UL. Ya. Aduh. Oh iya benar. Tapi udah bubarin. Kan mau comeback katanya. Tapi Ces setelah nonton konser perdana, kan itu jadi pengalaman yang nggak bisa Iya. dilupakan. Apalagi tuh langsung di negaranya gitu, di luar negeri. Benar. Yang buat kamu tuh nggak akan bisa pernah terlupakan Lupa tuh apa? Kamar aku tuh di sana tuh konser tuh lebih tertib ya pertama. Jadi kita Lu tuh bilang lebih tertib, emang pernah nonton konser sebelumnya? enggak, bukan aku pernah beberapa kali nonton konser di Jakarta Oh, gitu konser ya yang kan. bukan artis Yang internasional bukan ya? nasional gitu ya. Mereka tuh kayak dari mulai penukaran tiket, merchandise, iya kan, antrian sampai bahkan pulang pun nggak ada yang rusuh, ribut gitu, sampai pembelian tiket pun nggak ada yang zong gitu ya kan, semuanya tuh aman semuanya. Bahkan ngelihat dari sound system, panggung, performa mereka, terus juga dari suara, bener-bener total. Makanya aku tuh amazed banget sama army-army yang kayak, oh ternyata mereka tuh seador itu tuh worth it gitu Karena loh. pengalaman yang Iya. didapatkan juga luar biasa. Benar Ya, banget. Seperti Keren sih mereka. pengalaman dari mamanya Ences juga dapat pengalaman luar biasa karena alhamdulillah punya handphone baru. Aduh, Ya, dikirimin pengalaman punya pap handphone mulu. baru, chatting tapi malah di prank sama Ences. Kita mau lihat di prank apa sama Ences. Assalamualaikum sahur. Waalaikumsalam atos tadi. Ayo Rian. Tos netepan subuh, ngaos teras kulem udah sholat subuh, terus ngaji, terus tidur. Ini baru bangun lagi. Gian Uwi kaping 18. Gian, lu tuh dipanggil apa? Gian? Iya. Maksudnya gimana? Kalau di kampung Gian, kan namanya Fergiansyah. Oh dipanggilnya Gian. Gian. Gian pulang tanggal 18, hari apa kata mamahnya. Hari Kamis mah, mama pengen apa? Pengen kongkorong cincin emas atau gelang 100 gram atau uang 100 juta. Wow. Tapi nggak mau pulang. AA nggak bisa pulang ke kampung, lebaran di Jakarta aja katanya. Mamanya Langsung miss call. telepon. Langsung telepon, khawatir kok nggak bisa pulang anak gue. Mending nggak usah beli apa-apa, nggak usah beli kalung sama gelang, tapi yang penting pulang lebaran. Segimana biasa aja, eta mah matre, dia bilang gitu, itu mah matre, leres ya. Mun uih, ternyandak bener nih kalau pulang nggak bawa apa-apa. Biarin, mama mah, orang saya ayah, ya seada-adanya aja. Ya. Cara Akin ini, cara dari zaman dulu seperti itu. Ulah nyarios kemana-mana eta teh doa, jangan bilang kemana-mana, itu adalah ucapan. Ci ajam teu damang alam ma emam kutu. Itu apa Bang? Biasa tipe lah. Jadi coba langsung aja ditranslate, gak usah Ya dibaca. kurang lebih Inces tuh tadi ngeprank mamanya, disuruh milih mau cincin, mau gelang, mau emas, mau uang 100 juta. Mau dikasih itu semua, tapi Iya. Inces nggak akan bisa pulang lebaran. Iya, terus apa kata Tapi mama? mamanya bilang, udah nggak penting itu semua, nggak usah ngasih materi, yang penting pulang aja. Atau kata Ances tadi bilang bukannya mama biasanya matre. Oh bukan, kalau misalnya kalau mama aku milih uang berarti mama aku matre gitu. Maksudnya gitu bahasanya. mendingan pulang aja deh, nggak usah beli apa-apa gitu. Begitu kata mama. Oh, Masya Allah. Ya lebih berharga dong. Benar, ya kan? Itu mah bisa dibeli segala macam. Jadi mama aku tuh semenjak aku kan beli handphone gitu kan, beliin iPhone gitu kan. Terus sering pap. Hah? Enggak sering. Tiba-tiba Mama aku lagi sering pap gitu. subuh-subuh. Jangan lupa sholat subuh lagi. Iya, terus tiba-tiba ada lagi pengajian gitu, ngirim pakai baju putih, terus sama ibu-ibu imutan ya, ibu-ibu di Cianjur ya. Tiba-tiba wanita suci tanpa make up. Gitu. Allah. Tapi senengnya coba ini kita kasih lucu lihat banget ya. tuh, lihat tuh. Ini ngirim pap nih, ngirim foto nih buat Wih, Inces. istighosah penutupan kuliah subuh di kaum, alhamdulillah aku bilang gitu.
Terus ada lagi yang dia sama teman-temannya, tapi Tuh kan. video kalau nggak salah. Nah, Oh, ini tuh. Wajah-wajah solehah tanpa make up. Masya Allah. Lucu banget. Iya, lucu banget. ya. loh. Para asatid bomnya, asatid BKKM. Nggak tahu ini tipe. Ih, lucu Tapi ya. seneng ya, maksudnya kebahagiaan orang tua tuh pada akhirnya Iya, bahagia loh. jalan-jalan Benar, sama benar. temen-temennya. Iya. Sama temen-temennya. Karena dia Arisan mau sama ke Jakarta tuh emang temennya banyak di Iya, kampung. kita tuh kalau udah misalnya pindah ke satu kota, kemudian memaksakan orang tua kita pindah, Untuk pindah tuh ke ya nggak kita. bisa juga karena dia punya teman-temannya, dia punya kebiasaannya. Yang penting mah dia di rumah bisa jalan, bisa punya sehat fisik mental, bisa jalan-jalan, keluar sama teman-temannya, terus dikirim kabar ke kita, mama habis jalan-jalan, itu udah Iya, membuat kita seneng, bahagia. seneng, tenang lah gitu ya. Semoga kita semua terus diberikan kemampuan untuk bisa membuat mereka bahagia. Amin, amin, amin. Termasuk Sobat Ambiar di rumah ya. Kita kembali saat lagi.